Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Febriani dari Prodi Sastra Inggris dengan NIM 1612000056. Di sini saya mau mempresentasikan tugas pendidikan patriotisme tentang tempat wisata yang memiliki sejarah. Tugu Pahlawan Surabaya. Tugu Pahlawan Surabaya merupakan sebuah monumen yang menjadi markah tanah bagi kota Surabaya. Tinggi monumen ini adalah 41,15 meter dan berbentuk lingga atau paku terbalik. Tubuh monumen berbentuk lengkungan-lengkungan atau kanaroles sebanyak 10 lengkungan dan terbagi atas 11 ruas. Tinggi, ruas, dan kana lurus sendiri mengandung makna, yaitu tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Suatu tanggal bersejarah, bukan hanya bagi penduduk kota Surabaya, tetapi juga bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugu Pahlawan dibangun untuk memperingati peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, di mana arek-arek Surabaya berjuang melawan pasukan sekutu bersama Belanda yang hendak menjajah kembali Indonesia. Monumen Tugu Pahlawan menjadi pusat perhatian setiap tanggal 10 November untuk mengenang peristiwa pada tahun 1945, ketika banyak pahlawan yang gugur dalam Perang Kemerdekaan. Pertempuran tanggal 10 November 1945 itu ternyata telah mendapat dukungan rakyat yang amat besar. Hampir segenap lapisan masyarakat menunjukkan partisipasi yang nyata dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia terhadap ancaman kekuatan asing. Menurut laporan dari Brigade ke-49 Divisi India 23, Tentara Pendudukan Inggris menyebutkan bahwa rakyat Surabaya tanpa memperhitungkan kawan-kawannya yang gugur, mereka maju terus untuk mengadakan perlawanan dengan semboyan merdeka atau mati. Maka dari itu, ada yang menyebutkan bahwa pertempuran tanggal 10 November 1945 merupakan turning point pejuang bangsa Indonesia dalam menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasi Monumen Tugu Pahlawan sendiri ini berada di tengah-tengah kota Surabaya, di Jalan Pahlawan, Surabaya, dan di dekat kantor Gubernur Jawa Timur. Tugu Pahlawan merupakan salah satu ikon kota Surabaya sebagai kota pahlawan dan berdiri di atas tanah lapang seluas 1,3 hektar dan secara administratif berada di wilayah Kelurahan Alun-Alun Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Pembangunan Monumen Tugu Pahlawan di Surabaya ini pada hakikatnya mempunyai beberapa tujuan. Salah satu di antara tujuan itu ialah untuk mengabadikan suatu peristiwa besar, yaitu perlawanan rakyat di Surabaya pada awal Revolusi Fisik tahun 1945. Perlawanan rakyat di Surabaya pada awal Revolusi Fisik memang sangat karakteristik. Prosesnya dimulai dengan suatu bentrokan fisik yang terjadi sejak peristiwa bendera di Hotel Yamato antara rakyat Surabaya melawan orang-orang Belanda yang ingin menanamkan kembali kekuasaan kolonialnya di Surabaya. Kemudian perlawanan rakyat itu makin lama makin berkobar dan mencapai klimaksnya pada pertempuran melawan tentara pendudukan Inggris pada tanggal 10 November yang melahirkan Hari Pahlawan. Rencananya pembangunan Tugu Pahlawan memiliki tinggi 45 meter. Namun karena berbagai kendala, akhirnya tinggi yang disepakati adalah 41,15 meter atau setara dengan 45 yard yang mengandung makna pada tanggal 10 bulan 11 tahun 1945. Di bawah monumen ini dihiasi dengan ukiran trisula bergambar cakra, stamba, dan padma sebagai simbol api perjuangan. Biaya pembangunan Tugu Pahlawan sendiri berasal dari sumbangan para dermawan, termasuk rakyat yang ikut menyumbang dana.
Pada awalnya, pekerja pembangunan Tugu Pahlawan ditangani oleh Balai Kota Surabaya, kemudian dilanjutkan oleh Indonesian Engineering Corporation, yang kemudian diteruskan oleh pemborong Saroja. Konstruksi pembangunan Tugu Pahlawan sendiri dimulai pada tanggal 20 Februari 1952 dan selesai pada tanggal 3 Juni 1952. Untuk membuat pondasinya, tanah harus digali hingga 620 meter kubik. Selanjutnya dilakukan pengecoran beton yang dilakukan oleh Indonesia Engineering Corporation. Untuk pembuatan beton ini menghabiskan besi sebanyak 19 ton. Pengecoran yang harus diselesaikan secara sekaligus membuat 120 orang harus bekerja bergiliran selama 40 jam non-stop. Pada tahun 1988, kawasan Tugu Pahlawan mulai dibenahi dengan menambahkan relief perjuangan. Lapangan yang ada di bagian selatan Tugu kemudian difungsikan sebagai tempat upacara dan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan kenegaraan. Puing-puing reruntuhan gedung Kenpeitai menjadi pilihan untuk lokasi karena tempat ini pernah membawa penderitaan yang begitu sulit dan tidak mudah dilupakan oleh para pejuang kemerdekaan. Disinilah para pejuang yang dianggap melawan Jepang ditawan dan disiksa saat pertempuran 10 November 1945. Tempat ini pula lah yang menjadi pusat gerakan pemuda sehingga menjadi bulan-bulanan peluru musuh. Pertempuran-pertempuran yang terjadi di markas Kenpeitai yang kemudian menjadi markas PTKR atau Polisi Tentara Keamanan Rakyat ini akhirnya hanya menyisakan reruntuhan dan puing-puing saja. Kolonialisme ikut hilang dengan hancurnya gedung ini. Setelah Monumen Tugu Pahlawan berdiri selama 39 tahun, di kawasan tersebut kemudian dibangun sebuah museum. Museum ini diberi nama Museum 10 November. Museum ini dibangun pada tanggal 10 November 1991. Museum 10 November ini dibangun di bawah permukaan tanah seluas 1.366 meter persegi. Museum ini didirikan dengan tujuan mendukung keberadaan Tugu Pahlawan serta melengkapi fasilitas sejarah di kawasan tersebut. Museum ini sendiri diresmikan pada tahun 19 Februari tahun 2000 oleh Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Museum yang berada di bawah tanah lan Tugu Pahlawan sedalam 7 meter ini terdapat sebuah kenang-kenangan dari jasa pahlawan yang berjuang di Surabaya. Di museum ini juga terdapat foto-foto dokumentasi pembangunan Tugu Pahlawan. Bisa dilihat di foto nomor 1 adalah foto Tugu Pahlawan pada masa dulu dan di nomor 2 adalah foto Tugu Pahlawan saat ini. Hingga saat ini Tugu Pahlawan masih aktif dan ramai dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.